Anak nongkrong, meskipun Pretty Little Liar Original Scene ini merupakan sebuah series sambungan langsung atau series reguler dari PLL yang didirect oleh I. Marlene King, namun secara keseluruhan kisahnya beda dengan cerita Spencer, Arya, Emily, Hannah, dan Allison. So hal ini wajar-wajar saja kalau mirip banget jadi nggak seru ya. Tapi meskipun begitu tetap ada benang merah mendasar yang mengaitkan keduanya seperti teror dan pesan-pesan misterius dari A. Dan 5 gadis dengan segala problemnya. Namun yang paling menarik adalah karakter Queen Bee yaitu Karin yang menggantikan Allison. Namun ketimbang versi seriesnya, Karin terkait dengan Allison versi novelnya, di mana Karin memiliki saudara kembar yaitu Kelly. Mirip kisah Allison dan Courtney yang merupakan kembar identik. Seperti apa sih Pretty Little Liar Original Scene ini? Apakah lebih menarik dari versi aslinya? Karena didirect oleh sutradara yang berbeda yaitu Roberto Aguirre Sacasa dan Lindsay Calhoun Brink, sudah barang tentu nuansanya akan berbeda. Meski tetap mendapuk nama I. Marlene King yang kini duduk di kursi eksekutif produser. Di lain kesempatan kita akan membahas khusus untuk review PLL Original Scene. So pantengin terus NCTV. Dalam kesempatan kali ini, Mimin mencoba untuk menjelaskan episode satunya. Ya udah, buat anak nongkrong yang gak sabaran lagi dan penasaran apa yang terjadi di episode 1 ini, yuk langsung aja kita kepoin. Seorang gadis yang tampak kacau hadir ke sebuah pesta Spirit Queen. Latar waktu menunjukkan tahun 1999 di mana ibu para gadis yaitu Imogen, Tabby, Noah, Paran, dan Moss yang masih remaja. Angela mencoba meminta pertolongan kepada Devi dan gengnya. Namun tak ada satupun orang yang peduli padanya hingga Angela nekat untuk terjun dari langit-langit yang tinggi dan akhirnya mati dan membuat pesta menjadi kacau. Waktu kemudian melompat ke masa sekarang. Karin mengambilkan sepucuk surat untuk ibu Imogen yaitu Devi. Devi membuka surat tersebut dan tercengang melihatnya. Itu adalah undangan pesta pada tahun 1999, mengingatkan Devi dengan kematian Angela Water. Imogen sedang hamil saat itu, namun sampai episode ketiga belum terjawab siapa yang menghamili Imogen. Tapi gadis itu tetap melanjutkan sekolahnya dalam keadaan hamil. Hubungan Imogen dan Karin sepertinya sedang mengalami masalah. Meskipun Imogen mencoba menjelaskan bahwa ia tidak mencium Greg, pacarnya Karin, tapi gadis itu tetap tak percaya. Karin Beasley adalah gadis populer di Millwood High School. Ayahnya adalah seorang polisi yaitu Sheriff Beasley. Karin memiliki saudari kembar yaitu Kelly. Kelly lebih pendiam dan tak suka tampil seperti Karin. Tapi sepertinya Kelly lebih pintar. Dalam series ini keduanya pernah bertukar peran dan tampaknya hal ini sering mereka lakukan karena antara Kelly dan Karin susah dibedakan. Kisah bertukar peran ini mirip dengan cerita Allison dan Courtney dalam novel Pretty Little Liars, di mana yang berteman dengan Arya, Hannah, Spencer, dan Emily bukanlah Allison tapi Courtney. Dan Courtney lebih cerdik dari Allison meskipun Allison lebih populer darinya. Imogen dan Karin memeriksa toilet. Mereka merasakan sesuatu yang aneh di sana. Ketika pintu dibuka, ibunya Imogen ditemukan meninggal dalam bathtub berlumur darah. Sejauh ini orang-orang termasuk Imogen mengira ibunya bunuh diri. Namun sebelum kematiannya, ibu Imogen menulis huruf E di dinding toilet. Beda dengan Spencer dan para liars yang lain di mana sejak awal mereka memang sudah berteman dengan bentukan Allison, dalam PLL original ini kelima gadis belum bersahabat secara akrab. Mereka hanya satu sekolah, saling mengenal satu sama lain tapi tidak berteman. Cuma Tabby dan Imogen yang cukup dekat karena setelah kematian ibunya, Imogen tinggal dengan Tabby di rumah keluarga Howard. Namun yang paling mendasar yang mengaitkan kelima gadis ini satu sama lain adalah ibu mereka yang bersahabat saat masa SMA.
Tapi tuduhan-tuduhan yang diarahkan Karin pada Imogen, Tabby, Farhan, Noah, dan Moss yang menuduh kelima gadis itu melakukan kejahatan padanya seperti memasukkan silet ke sepatu, memasukkan bangkai tikus, dan merusak poster kampanye Spirit Queen membuat kelimanya ingin membalas perbuatan Karin. Mereka mengira Karin sendiri yang melakukan itu untuk memojokkan mereka di mata sekolah dan para guru. Karena memang sudah muak dengan kelakuan Karin yang seenaknya, mereka pun menyusun rencana untuk mempermalukan Karin dengan hal yang lebih gila untuk memberi pelajaran padanya. Tapi sebenarnya mereka sudah masuk perangkap E karena yang melakukan hal itu pada Karin adalah E. Masih terlalu dini untuk menebak siapa itu E, tapi satu yang pasti E dalam original scene ini adalah seseorang bertopeng seram, berambut panjang, memakai pakaian montir, mirip Leatherface dalam Texas Chainsaw Massacre. Ia selalu mengawasi setiap gerak-gerik para gadis. Ia bahkan tak segan-segan untuk membunuh dengan sadis. Dalam episode perdana ini, satu korban creepy E adalah cleaning service sekolah. Dan kemungkinan juga ibunya Imogen, yaitu Debbie. Bisa jadi ia bukan bunuh diri seperti yang orang-orang kira. Motif yang kuat mengapa ia menstalker Imogen dan lainnya adalah terkait dosa masa lalu ibu mereka terhadap Angela Water. E dalam versi aslinya memang cukup kejam ya, anak nongkrong, dan beberapa kali juga membunuh. Namun E dalam VLL original scene ini sepertinya tak kenal ampun dan tak ada drama-drama kematian palsu seperti Mona dan Allison. Pesan-pesan misterius sudah seperti trademark bagi setiap franchise Pretty Little Liars. Namun apakah pesan yang diterima Tabby, Farhan, Noah, Moss, dan Imogen berasal dari orang bertopeng tersebut? Ingatlah anak nongkrong, dalam VLL originalnya E biasanya terdiri dari beberapa orang. Itulah mengapa E tampak bisa berada di mana saja dan E bahkan memiliki tim. Apa yang sebenarnya E sembunyikan dari topengnya? Hal ini bisa jadi ia ingin menutup bekas luka yang menyebabkan mukanya menjadi rusak. Bekas luka yang mungkin disebabkan oleh ibu-ibu para gadis atau memang seperti film thriller dan misteri. Hal itu memang sengaja ia lakukan untuk menyembunyikan identitasnya. Melihat dari posturnya dan kekuatannya saat membunuh cleaning service sekolah, E kemungkinan adalah laki-laki. Tapi jangan terkecoh karena semua E dalam versi aslinya adalah perempuan. Mona, Sissy Drake, dan Alec Drake. Seperti yang sudah disebutkan di awal, terlalu dini dan masih belum cukup clue untuk menebak siapa E. Namun ada sebuah petunjuk kecil yang mulai tampak dalam episode perdana ini. Bagi fans Pretty Little Liars pasti sudah pada tahu bahwa franchise ini selalu berputar tentang rahasia dan kebohongan. Nah, ada satu karakter di episode ini yang mengatakan I keep your secret. Kalimat ini terdengar familiar kan? Miss Geary, pelatih baret Farhan lah yang mengatakan kalimat ini. Kita patut mencurigai Miss Geary. Bisa jadi ia E atau orang yang terkait dengan Angela Water. Bisa jadi keluarganya ataupun temannya. But don't worry, I'll keep your secret safe. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menemukan sosok yang mencurigakan di episode perdana ini? Noah, salah satu gadis yang harus dihukum memperbaiki fasilitas publik karena positif penggunaan narkoba, menyimpan kartu merah rahasia Sheriff Beasley, ayahnya Karin Beasley. Ia memergoki Sheriff melakukan hal yang tak senonoh saat ingin melaporkan Creepy E yang diam-diam mengamatinya. By the way, kartu merah ini berguna sekali bagi Noah dalam menghadapi Sheriff Beasley. Anak nongkrong, seri polisi, dan detektif dalam VLL versi aslinya kadang memang tak bisa dipercaya. Contohnya detektif Wilden yang ternyata terlibat dalam malam menghilangnya Allison. Bagi kamu yang jeli dan mengenal baik detektif Wilden, apakah menurutmu Sheriff Beasley memiliki hubungan dengan detektif Wilden? Karena wajah keduanya hampir mirip ya, anak nongkrong.